Maka ini ibu-ibu, kalau belanja di pasar, jangan minta tambah lagi. Kalau pedagangnya menambah, alhamdulillah, hadiah, ambillah. Tapi minta tambah, apalagi menekan pedagang, itu adalah bagian daripada mutaffifin atau kecurangan. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad afsahi mannatika biddat wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad, amma ba'd. Para pemirsa, kajian makna dan mabna yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang struktur kata dan kalimat yang Allah hadirkan dalam kitab sucinya dan makna di balik keindahan gaya bahasa yang Allah hadirkan dalam ayat-ayatnya. Kali ini kita akan bahas surat Al-Mutaffifin ayat 1-3, surat Al-Mutaffifin, surat yang ke-83. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailun lil mutaffifin allazina idza iktalu 'alan nas yastawfun wa idza kalu aw wazanuhum yukhsirun. Jadi kata Allah, celakalah semua orang yang curang. Siapa yang curang itu? Allazina idza iktalu 'alan nas, kalau mereka menimbang dari orang. Maksudnya ketika dia jadi pembeli, orang menakar dan menimbang untuk dirinya, maka yastaufun, mereka minta tambah dan minta lebih. Iza kalu awazanu hum yukhsirun, apabila mereka yang menakar untuk orang, sekarang mereka jadi pedagang, jadi penjual, maka mereka mengurangi takaran dan mengurangi timbangan. Ada beberapa hal menarik dari redaksi ayat ini. Pertama, Allah mengungkapkan kecelakaan bagi orang yang curang disebut dengan kata wailun. Wailun itu bentuknya nakirah. Nakirah itu indefinite. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dan tidak bisa digambarkan. Wailun. Walaupun di terjemahan diartikan kecelakaan besar, tapi kecelakaan itu sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, karena itu tidak al-wail tapi wailun. Dan dalam hadis yang sahih, Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, apa itu wail? Nabi menjawab, wadi fi jahannam. Wail itu lembah di dalam neraka jahannam. Dan lembah jahannam itu memang tidak bisa dijelaskan seperti apa dahsyatnya. Karena kata Allah, neraka jahanam itu melontarkan bunga-bunga api, yang satu bunga api sebesar istana. Innaha tarmi bisararin kal kasar. Neraka jahanam itu melontarkan bunga-bunga api yang satu bunganya sebesar istana. Dan kata Nabi, yang paling dingin dari jahanam itu adalah bunga api itu. Yang panas bunga api jahanam itu, kata Nabi, juz'un narukum juz'un min sab'ina nari jahanam. Api yang ada di dunia hanyalah 1/70 panasnya dari bunga api jahanam. Bisa dibayangkan, bunga api jahanam yang paling dingin, panasnya 70 kali dari api dunia. Bayangkan kalau lembahnya. Karena kata Nabi, jahanam itu dalamnya lau ursilat hijaratun min fauqiha lawasalat ila ka'riha ba'da sab'ina kharifa. Kalau dijatuhkan batu besar dari atas, baru sampai di bawah setelah 70 tahun jatuhnya. Itulah lembah jahanam. Karena itu tidak ada satupun yang bisa menggambarkan dahsyatnya azab di sana. Karena itu Allah menggunakan kata wailun dalam bentuk nakirah. Wailun, bukan al-wail, tapi wailun. Kemudian orang yang curang disebut dengan kata mutaffifin. Mutaffifin itu dari kata taffa. Taffa itu artinya memotong. Kalau potongannya banyak berkali-kali, maka orang Arab menyebutnya taffafa. Orangnya disebut mutaffif. Jadi yang celaka itu kata Allah, yang suka memotong, yang suka mengambil sesuatu yang berlebih untuk dirinya,
dan berkurang untuk orang lain. Itu yang disebut dengan tafa. Tafa itu artinya dia memotong sesuatu sehingga bagiannya menjadi banyak, bagian orang menjadi berkurang. Itulah yang disebut dengan mutaffif. Orang yang memotong sesuatu, yang potongannya itu menjadi berlebih untuk dirinya dan berkurang untuk orang lain. Begini, sifat mutaffifin ini kemudian digambarkan Allah dari bentuk katanya. Bagaimana bentuk katanya? Coba perhatikan. Bagaimana curangnya mereka? Allazina izaktalu 'alan nasi yastaufun. Kalau orang menakar untuk dirinya, dia jadi pembeli, maka dia minta lebih. Minta lebih itu berlebih untuk dirinya, berkurang untuk orang. Namanya yastaufun. Itu kenapa katanya pun berlebih. Coba, iktalu. Iktalu itu dari kata kala. Kail. Itu takaran dan timbangan. Tapi kalau mereka mendapat lebih, Allah tidak menggunakan kata kalu, tapi iktalu. Dengan menambah 2 huruf alif dan ta. Sehingga dari kata kala menjadi iktala. Untuk menunjukkan lebih yang mereka dapatkan. Kenapa? Karena mereka selalu minta lebih. Yastaufun namanya. Minta lebih. Inilah ya yang banyak dilakukan manusia di pasar, di mana para pembeli, terutama ibu-ibu ini, kalau membeli sesuatu selalu minta tambah, minta tambah, minta tambah. Minta tambah itu adalah sebuah kecurangan. Kenapa? Karena Anda dapat lebih, bagian orang menjadi berkurang. Jadi minta tambah itu sebuah kecurangan. Karena Anda berlebih. Karena berlebih itulah maka katanya pun dilebihkan menjadi iktalu. Bahkan bukan hanya sebatas minta lebih. Alan nas. Ala ya. Alan nas. Ala itu maknanya isti'la, taklif. Dia minta lebih itu bukan meminta, memaksa. Dia melakukan presur, tekanan, ancaman. Sehingga pembeli menjadi tidak bisa berkutik. Dia mengancam, kalau tidak ditambah, besok saya tidak ke sini lagi. Kalau tidak ditambah, saya tidak jadi beli segini. Namanya alan nas, sehingga orang menjadi terpaksa menambah. Memaksa orang menambah itu alan nas. Dia berada di atas dan dia menekan orang dari atas dengan apa yang dia punya. Dengan kekuatan yang dia punya, tentu saja materi, karena dia punya uang. Maka yang meminta lebih dan meminta tambah itu sebuah kecurangan. Dan itu bukan hanya meminta, tapi dia menekan orang. Karena itu dia menggunakan kata ala yang menunjukkan mana isti'la atau taklif. Dia berada di atas orang dan dia memaksa orang untuk memberikan tambahan untuknya. Dan itu kecurangan. Maka ini ibu-ibu, kalau belanja di pasar, jangan minta tambah lagi. Kalau pedagangnya menambah, alhamdulillah, hadiah, ambillah. Tapi minta tambah, apalagi menekan pedagang, itu adalah bagian daripada mutaffifin atau kecurangan. Jadi sebenarnya pedagang yang curang lebih banyak daripada pembeli yang curang. Karena isi pasar itu didominasi oleh para pembeli, bukan pedagang. Siapa pedagang pembeli yang curang? Yang minta tambah, yang minta lebih. Namanya yastaufun. Itu kenapa iktalu, hurufnya berlebih. Itu kenapa alan nas, bukan finnas, bukan linnas, untuk menunjukkan makna tekanan, menunjukkan makna presur kepada pedagang, hingga pedagang tidak punya pilihan kecuali menambah untuk dirinya. Yang menjadi berlebih dia dapat, orang pun berkurang bagiannya. Nah, baru kata Allah, iza kalu, kalau mereka yang menakar jadi pedagang, awazanu, mereka menimbang, yukhsirun, mereka mengurangi takaran dan timbangan. Dan menariknya, hurufnya pun dikurangi Allah. Kalau tadi iktalu 5 huruf, sekarang berubah jadi 3, kalu. Dikembalikan ke bentuk normal. Dikurangi lagi hurufnya. Kenapa? Karena yukhsirun, mereka mengurangi takaran dan timbangan. Karena takaran dan timbangan dikurangi, maka hurufnya juga dipotong menjadi kalu. Begitulah keserasian Al-Quran. Ketika mereka minta tambah, berlebih, hurufnya pun ditambah. Iktalu.
Ketika mereka mengurangi takaran dan timbangan, hurufnya dikurangi pula, kalu. Dan itulah kecurangan. Baik pembeli yang minta tambah maupun pedagang yang mengurangi takaran dan timbangan, dua-duanya sama-sama mendapat kecelakaan besar. Well, jubun fi jahannam, lembah di dalam neraka jahannam. Dan kecurangan bisa umum. Bisa presiden curang, bisa pegawai negeri curang, bisa pedagang curang, bisa guru yang curang. Seorang guru di jam kerja, dia salat duha. Dia tinggalkan anak-anak di kelas meribut, maka guru itu curang. Kenapa? Dia digaji untuk mengajar, bukan untuk salat duha. Salat duha sunat, mengajar wajib. Maka selesaikan kewajiban. Jangan menjadi orang curang. Karena hak anak dikurangi. Karena Anda salat duha untuk kepentingan diri Anda sendiri. Sementara anak-anak menunggu Anda dan dia ribut, tidak mendapatkan haknya. Itu namanya mutaffifin. Anda dapat untung, orang dirugikan dengan pilihan Anda. Semua yang mengambil untuknya lebih dari yang semestinya, memberikan pada orang yang kurang dari semestinya, itu bahagian daripada mutaffifin. Dan semoga Allah melindungi kita dari sifat curang ini, sehingga kita selamat dari bencana besar yang dijanjikan Allah. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.